perlu diketahui bahwasanya kami mengambil kasus hubungan industrial. Jadi ada pekerja kena PHK, lalu di sini Rodia sebagai pihak pekerjanya, dari pihak perusahaan, saya pihak pekerja, dan Bisha sebagai mediatornya. Ya. Sebelumnya selamat siang Ibu Elvira dan Ibu Rodia. Siang Bu. Hari ini keadaannya gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Terima kasih sudah hadir sempat waktu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bisha Putri Amalia selaku mediator hubungan industrial di sini yang akan menyelesaikan perkara antara Ibu Elvira dan Ibu Rodia. Nah, di sini sebelum saya memulai mediasi kita pada hari ini, saya akan menyebutkan terkait peraturan yang harus Ibu taati, di mana di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya di sini berpihak. Di sini saya tidak memihak siapapun, dan juga dari tujuan kita mediasi ini untuk mencari titik temu dan kesepakatan bersama ya Ibu-Ibu. Nah, untuk peraturan dari saya yaitu tolong nanti jelaskan perkara secara bergiliran dan tetap sopan ya Ibu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, baik. Kita langsung saja, mungkin dari pihak pekerja atau Ibu Elvira menyampaikan titik keberatannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi izin bercerita Bu, bahwasanya saya sudah bekerja dari tahun 2019 di PT Elektraindo hingga tahun 2025 ini. Lalu pada tanggal 20 Oktober lalu, saya tiba-tiba mendapat surat PHK Bu dari HRD perusahaan tersebut. Ketika saya tanyakan kenapa saya tiba-tiba di PHK mendadak, nah ternyata alasan dari perusahaan adalah karena mereka sedang menjalankan efisiensi. Ketika itu kan saya tidak diajak perundingan nih Bu untuk pemberitaan hak kerja saya ini Bu. Jadi saya ajukanlah perundingan tripartit, lalu dilakukanlah perundingan tripartit pada tanggal 27 Oktober Bu. Namun dari hasil perundingan tersebut kami juga tidak menemukan jalan tengahnya Bu. Apa yang menjadi hak saya tidak sepenuhnya dapat saya dapatkan, makanya saya bawa perkara ini ke Dirjen Mediasi. Apa saja yang tidak didapati oleh karyawan? Jadi saya juga tidak mendapat hak pesangon ya Bu. Okay. Terus UPMK juga nggak dapat, dan penghargaan atas saya tuh tidak mengambil cuti Ibu selama 2025. Saya juga tidak dapat itu Bu. Hak atas kerja ya? Oke, baik. Jadi poin yang saya dapat dari penjelasan Ibu Elvira tadi bahwasannya ada pemutusan PHK sepihak ya, secara mendadak, tidak ada permasalahan atau apapun. Lalu tidak adanya pesangon serta UPMK yang diberikan serta pemberian hak atas karyawan ya, benar ya Bu ya? Oke, mungkin dari pihak perusahaan ingin menyampaikan keberatannya? Baik, saya selaku perwakilan dari perusahaan ya Bu, pertama ingin menyampaikan bahwa keputusan PHK yang diberikan oleh perusahaan bukan merupakan keputusan yang mudah Ibu. Dan saya yakin Ibu Elvira sekarang tahu mengenai kondisi perusahaan mengingat posisinya sebagai operator mesin produksi. Jadi beberapa bulan terakhir terjadi pembatalan kontrak Bu oleh pihak mitra, sehingga perusahaan mengalami penurunan proses produksi dan juga mengalami kerugian. Nah, untuk menangani hal tersebut, perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan mem-PHK sebanyak 20 karyawan Bu. Jadi bukan hanya Ibu Elvira yang terdampak atas efisiensi ini. Nah, kami sadar dan tahu betul bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan hak pekerja. Tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk, dari kami perusahaan hanya akan memberikan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan. Itulah kemampuan objektif perusahaan. Sekian dari kami. Hanya 0,5. Oke, di sini saya akan menegaskan lagi pokok hukumnya atau secara jelasnya ya. Yang pertama, kita tuh harus adanya pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya. Nah, dan juga harus adanya pembelaan atau pemberian kesempatan untuk penolakan dari karyawan ke perusahaan. Nah, juga tadi seperti yang disampaikan Ibu Elvira ya kan, sebelumnya ada melakukan perundingan bipartit ya, tetapi tidak ada menghasilkan titik temu. Oke. Terus dari pihak perusahaan juga harus memberikan kompensasi seharusnya terhadap karyawan yang di-PHK secara mendadak ini. Nah, jadi di sini adanya ketidaksesuaian prosedur PHK yang dimana mendadak, dan kalau kita lihat juga tadi kita dengar bahwasannya dari pihak perusahaan juga sedang mengalami penurunan finansial
Nah, maka mungkin kita perlu negosiasi juga terkait harga, ibarat katanya angka jelas dari setiap karyawan dan juga perusahaan. Nah, silakan mungkin dari Ibu Elvira dulu menyampaikan pokok angka jelasnya yang harus disampaikan ke pihak perusahaan. Baik, terima kasih Bu. Jadi mengingat ya Bu, kan saya bekerja dari tahun 2019 hingga tahun 2025 ini. Jadi perkiraan masa kerja saya adalah 7 tahun. Nah, upah saya setiap bulan di PT Elektra ini adalah sebesar 7 juta per bulannya. Jadi saya akumulasikan 7 juta dikali 7 dengan total 49 juta. Kemudian mengingat Bu, selama ini kan saya juga tidak pernah mengambil cuti dan pemberhentian kerja ini kan secara sepihak ya Bu. Jadi saya meminta 2 kali lipat dari upah tersebut, otomatis 49 juta dikali 2 dengan total 98 juta rupiah. Oke, baik. Mungkin dari pihak perusahaan. Kalau kami dari perusahaan Bu, saya tegaskan kembali bahwa perusahaan hanya akan membayar sebesar 0,5 kali ketentuan. Jadi setengah dari 49 juta tadi Bu ya, berarti 24.500.000. Kalau Ibu Elvira meminta 2 kali ketentuan 98 juta, mohon maaf sekali kami tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena kami juga telah melakukan perhitungan internal dan itu didasarkan pada peraturan yang berlaku. Oke, baik. Mungkin karena kita juga belum menemukan nih titik jelasnya seperti apa, mungkin kita akan melakukan sesi negosiasi yang mungkin kita mulai dulu dari uang pesangon. Nah, untuk uang pesangon itu sendiri dari perusahaan akan memberikan berapa? Ya Bu, seperti uang pesangon tadi saya sampaikan, kami akan memberikan 24.500.000 kepada Ibu Elvira. Itu untuk pesangon ya Bu ya. Kalau untuk UPMK dan uang penggantian hak cuti itu masih bisa dibicarakan. Nah, bagaimana dengan Ibu Elvira? Ya, karena mengingat ya Bu, perusahaan kan memang saat ini sedang mengalami efisiensi ya Bu. Ya mau tidak mau saya harus setuju karena ya memang segitu yang mampu dibayarkan perusahaan. Oke, berarti dari pihak perusahaan juga tidak ingin menambahkan sedikit pun atau Tidak. apa? Tidak? Tidak. Oke, baik. Sepakat ya untuk Ibu Elvira? Baik Bu, sepakat. Oke, selanjutnya kita menegosiasi terkait UPMK itu sendiri. Jadi seperti apa dari pihak perusahaan ingin memberikan upah UPMK itu kepada karyawan? Kalau untuk UPMK berdasarkan perhitungan internal kami, Ibu Elvira kan sudah bekerja selama 6 tahun. Maka perhitungannya adalah 1 bulan gaji Ibu Elvira dikalikan dengan 3. Nah, jadi karena Ibu Elvira bekerja dengan gaji 1 juta rupiah, maka dikalikan 3, UPMK-nya itu totalnya 29 juta Ibu dari kami. Itu yang akan kami bayarkan. 21 juta rupiah. Mungkin dari Ibu Elvira apakah sepakat dengan nominal yang dijelaskan oleh pihak perusahaan? Ya sebenarnya nominalnya memang jauh ya Bu jumlahnya dari apa yang saya minta, tapi karena mengingat lagi perusahaan sedang efisiensi dan memang hanya segitu yang mampu perusahaan bayarkan, ya apa boleh buat. Jadi sepakat ya? Ya. Ini tidak ada kesalahan atau penafsiran dari pihak PT, karyawan juga sudah menyepakati. Nah, sekarang terkait penggantian hak nih. Nah, yang kita ketahui juga tadi Bu Elvira berbicara bahwasanya dia belum ada mengambil cuti ya. Jadi bagaimana dari pihak perusahaan untuk pergantian haknya nih atas karyawan itu? Kalau kami untuk penggantian hak cuti, itu biasanya kami sama ratakan di setiap karyawan itu sebesar 1 bulan gaji mereka. Nah, karena Ibu Elvira gajinya 7 juta, maka untuk penggantian hak cuti akan kami bayarkan sebesar 7 juta rupiah. Oke, apakah bisa dari pihak perusahaan itu menambahkan sedikit setelah kita melihat nih bahwasannya Ibu Elvira belum pernah mengambil cuti di tahun ini? Karena Ibu Elvira belum mengambil, baik kami akan bayarkan sebesar 8 juta. Oke, Itu Bu. berarti ada kompensasi ya dari pihak perusahaan ya. Bagaimana Ibu Elvira, apakah setuju, sepakat atau mungkin keberatan untuk kesepakatan dari pihak perusahaan yang akan menaikkan terkait ganti rugi hak Ibu? Sejauh ini saya masih setuju dengan apa Setuju ya? yang sudah diumumkan perusahaan. Oke, jadi mungkin saya akan menanyakan juga terkait pembayaran nih. Pembayaran ganti rugi itu dari pihak perusahaan sendiri itu ingin sekaligus membayarkan, apakah sanggup? Kalau untuk pembayaran, terus terang Ibu, kalau misalnya Ibu minta sekaligus, kami tidak bisa membayar secara sekaligus karena ya kondisi perusahaan sedang memburuk. Jadi kami minta keringanan untuk membayar secara bertahap. 2 kali tidak apa-apa Ibu. Oke, berarti tidak sanggup ya untuk 15 Desember itu sisanya 23.500.000 kan tadi total hak pekerja yang didapatkan itu 53.500.000 kan Bu. Nah itulah kami bagikan 30 juta tahap pertama dan 23.500.000 untuk tahap kedua. Oke, sudah jelas ya Ibu untuk bulan, tahun, dan nominal yang diberikan kepada pihak perusahaan. Jadi
dengan total 21 juta rupiah. Dan juga untuk penggantian hak ya, yaitu diberikan pihak perusahaan yaitu 8 juta rupiah. Maka dari seluruh yang saya hitung juga, jadi kisaran yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada Ibu Elvira yaitu sekitar 53.500.000 rupiah. Nah, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pihak perusahaan, tahap pertama akan dibayarkan dengan nominal 30 juta rupiah di tanggal 25 November 2025, dan juga di tahap kedua akan dibayarkan dengan sisanya yaitu 23.500.000 yang akan dibayarkan 15 Desember 2025. Benar ya Ibu? Benar, Bu. Oke. Jadi di sini saya nyatakan kita sudah menemukan titik terangnya